bersama gua Nabila dan ada Ria dan Evelyn juga. Nah, di series kita Talk with Google kali ini yang kedua, ini kita akan membahas lebih detail tentang pengamanan akun. Nah, tapi yang lebih seru lagi nih, kita akan membuat series, jadi series Inception untuk pengamanan akun yang lebih detail dan lebih lengkap sama salah satu contoh masalah yang dihadapi pengguna akun Google. Nah, kali ini mungkin nanti Ria akan membacakan kasusnya seperti apa. Dan mungkin Evelyn bisa menunjukkan. Oke, jadi kita pernah dapat pertanyaan nih, sebut saja YA, ini kita inisial aja namanya. Dia tuh ngomong kayak gini di forum yang kita bantu. Akun saya tuh sudah lama kena retas nih, jadi saya ingin mengembalikannya lagi, tolong bantu saya dong gitu. Nggak ada dongnya. Nah, si YA ini punya case yang sebetulnya sering banget muncul di forum kita. Cuman aku tuh jadi ada question, kenapa sih akun itu bisa kena retas, bisa kena hack? Kira-kira pada tahu nggak nih? Kenapa sih akun bisa dihack? Kalau kasus yang kayak gitu rata-rata, tapi ada sih satu kasus itu biasanya kena phishing. Mungkin buat yang belum tahu phishing itu apa. Jadi kalau kalian dapat email yang apa ya, nggak terdaftar secara valid emailnya, kayak pakai email yang misal dia facebook.com ya harusnya, tapi itu ada kayak embel-embel depannya lagi gitu, apa gitu, terus baru Facebook atau terus tambahin apa gitu. Jadi orang tuh nggak ngeh kalau ternyata dia tuh bukan dari Facebook loh, tapi karena bacanya cuma sekilas, jadi dia tuh ngehnya, oh mungkin ini yang kirim Facebook, terus ada link diklik. Nah terus disuruh apakah dia ngisi tentang Facebooknya atau tentang akun-akun yang lain atau misal Google account, data-datanya semua tuh diisi di link itu. Atau biasanya yang main game suka ngetik-ngetik apa untuk dapetin ini kayak apa sih diamond itu apa sih namanya? Reward. Equipment gitu lah ya. Ya, yang ya gimmick-gimmick game gitu kan. Lu tertarik gak buat dapetin diamond di game ini gitu? Coba klik ini, klik itu. Nah itu biasanya phishing datang dari situ. I see. Ada kayaknya lagi nggak? Iya, kayaknya sih gue sering lihat kasus kayak gitu sih, kayak yang tadi Nabila bilang. Mungkin kalau Nabila kan tadi mention soal Facebook ya. Yang gue pernah ngelihat itu di forum, mereka tuh pernah ketemu yang emailnya adalah @gmail.com dan mereka mengaku-ngaku bahwa oh kalau kamu nggak klik link ini maka account kamu akan disuspend atau akan dinonaktifkan oleh Gmail. Padahal emailnya itu adalah @gmail.com, but officially dari Google itu adalah @google.com kan. Itu mungkin yang mesti teman-teman tahu juga sih kalau gua rasa gitu kan, karena itu mungkin yang apa ya bilangnya, mungkin buat kita itu satu hal yang common karena kita udah biasa dengan Google di sini. Tapi kalau untuk teman-teman di luar mungkin ada yang nggak peka ya, apa bedanya yang @google.com dengan @gmail.com gitu. Mungkin itu yang agak hati-hati. Mungkin yang pernah gue lihat lagi selain itu, biasanya tuh kalau kita main game ya, terus orang beranggapan bahwa akun Gmail kita itu atau akun Google kita itu sama dengan akun permainan, akun game. Dan itu yang terjadi adalah ketika kita pengen jual akun game kita, justru yang ke hack itu adalah akun Gmailnya kita di sini. Iya, bukan akun gamenya ya. Iya, gitu. Apalagi waktu zamannya apa, Clash of Clans apa, COC apa sih? COC lah itu ya. Yang nama forum kita penuh banget COC itu ya gitu. Atau ada yang sekarang ini yang di-hype kan kayak Mobile Legends, ada Free Fire gitu kan. Memang loginnya pakai akun Google, dan nanti bisa akun Google tuh yang akan ditautkan dengan akun Google Play-nya, akun Google Play Games-nya untuk bermain games. Nah, kalau misalnya mau dijual beli akun itu by default dari Google, sebenarnya itu nggak boleh, karena kan memang akun Google tuh free. Dan itu juga kalau misalnya kita jual ya bukan balik juga akunnya, nanti ada juga kalau ketahuan Google malah ke-suspend. Dan sebenarnya itu iya, dan itu sebenarnya juga ini sih sering banget jadi penyebab kenapa akun dihack. Kenapa sih kira-kira main game kok dijual akunnya F? Karena levelnya tinggi nggak sih? Levelnya tinggi ya main game levelnya tinggi.
Males Gue kan pernah baca di jalanin. Kaskus nih. Gue pernah baca di Kaskus tuh ada istilah ternak account. Jadi I mereka see. tuh bisa, iya, jadi kayak mereka tuh bisa mainin game, hanya satu game, misalnya kayak COC dulu ya. Hmm. Tapi mereka bisa mainin tuh dengan berbagai macam account. Dengan harapan ya nanti kalau accountnya dia sampai level berapa, tinggal mereka jual. I Ya, yang see. dijual tuh bukan, Hmm. yang dijual tuh lucunya bukan account gamenya, Mhm. tapi berikut juga dengan account ininya, account Google-nya. Gmail-nya. Karena Hmm. mungkin pakai yang login by Google itu kali ya. Atau Iya. Iya. kan memang ada sekarang facility bisa login by email kan. Mungkin karena itu ya. Iya, karena kan, iya, karena connect. Mhm. Tapi selain itu menarik ya kalau misalkan Kayaknya mungkin menarik sih kalau misalkan jual beli, tapi menarik lagi kalau misalkan kita minjemin akun. Kayak aku Pinjemin akun ke orang lain. tapi ini kayak case real ya, case real saudara gue itu karena masih kecil-kecil ya, ponakan gitu. Jadi kayak pinjem akun kakaknya gitu. Bahkan kakak gue itu bukan ternak akun sih ya, tapi karena mungkin ponakan-ponakan gue yang kecil itu nggak bisa bikin Gmail sendiri, dia dibikinin sama kakak gue. Tapi case ini jadi nyata karena kalau misalkan kita bikin apalagi di desa ya, kalau beli handphone itu akun Gmail itu dibikinin sama counter, coy. Oh iya benar. Habis itu kita nggak tahu tuh passwordnya apa. Passwordnya apa, recovery-nya apa gitu. Gimana caranya nggak ngerti lah gitu. Benar. Belum lagi kalau itu misalkan bahaya loh, hati-hati loh. Karena kalau misal Mhm. kalau dia bisa akses account-nya kita tuh bisa ngedelete semua data kita juga yang ada di Android yang kita beli. Iya. Apalagi login untuk akun-akun yang lain gitu ya. Iya. Bener. Tapi kan mau nggak mau kalau orang awam udah punya Gmail di HP Android yang dia beli ya, login misalkan tadi game dan sebagainya ya pasti akan login by Gmail mereka gitu sih, case pada umum apalagi kita yang ada di desa ya. Gitu. Belum lagi aku pernah ngomong kalau misalkan ini HP-nya hilang, nomornya hilang. Sering itu. Nah, pernah nggak? Temenku pernah sih HP-nya hilang gitu. Iya, bapakku HP-nya hilang. Nah, dulu. Terus harus masuk akunnya enggak? Masuk akun. Oh iya, harus login dulu. Harus login akhirnya di laptop. Terus memulihkan akun. Ribet banget tapi. To be honest, gue tuh orang yang hobi ngilangin HP ya. Bahkan setahun itu gue bisa, kalau inget dulu cerita gue ngilangin tab. Gara-gara gue taruh tab gue di saku celana. Kemudian gue nggak tahu. Ya? Iya. Kemudian gue nggak tahu tab gue di mana. Dan tuh gue udah mau terbang balik ke Jakarta. Terus gue surprise, tab gue hilang gitu kan. Waduh, kacau sih. Tapi kalau menurut gue sebenarnya, ini pengalaman gue secara pribadi ya. HP hilang tuh kalau buat gue satu hal yang common. Tapi ya syukur alhamdulillah gue nggak pernah mengalami account itu. Nggak pernah sampai mengalami account itu dihack. Mungkin ada faktor lain sih ya kalau menurut gue. Misalnya kalau gue tuh kalau di handphone ataupun di tab pakai fingerprint atau pakai password ya gitu. Jadi ketika orang menemukan handphone gue yang hilang itu, mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Ya, walaupun paling di reset ya. Iya, mau dijual di reset dulu ya. Mesti tahu password gue gitu. Tapi kalau ini menurut pendapat pribadi gue ya, sampai kenapa orang ketika handphonenya hilang kemudian bisa nyasar sampai dihack, ya mungkin karena mereka nggak punya pelapis atau pelindung tahap awalnya di handphone mereka, yaitu ya di lock dulu di situ. Iya nggak sih? Iya. Setuju. Tapi bisa jadi ini sih langsung di reset bisa sih kayaknya perangkat gitu handphone gitu langsung di reset by pabrikan. Iya di akal-akalin bisa sih langsung reset. Jadi mereka bisa jual handphonenya tapi nggak bisa ngakses dalamnya. Tapi di recovery, I don't know. Tapi poinnya sebetulnya karena nomor handphonenya yang hilang sih, Bill. Okay. Kalau perangkat gimana tuh kalau perangkat yang hilang? Ya, HP-nya yang hilang. Kalau basically kan kalau handphone hilang tuh sebetulnya karena
ya udah berarti karena dia login di situ doang, terus kalau misalkan mau login di device lain dia harus kirim OTP. Oh, iya benar. Sebenarnya nomornya nih yang hilang sebetulnya gitu. Cuma ya karena satu paket sama handphonenya ya udah hilang gitu kan. Gitu Iya. sih. Harusnya sih kalau nomor hilang lebih gampang sih recovery-nya. Kalau menurut gue ya, karena kenapa? Kita tinggal minta ke operator, tolong dong, ya gue nggak tahu ya sekarang kalau nomor hilang tuh perlu surat keterangan dari polisi atau enggak. Tapi biasanya sih cuma perlu KTP doang kali ya, atau cuma perlu KTP doang. Tapi kalau nomor berikut dengan handphonenya, ujung-ujungnya ke recovery yang akan susah sih gitu, karena seingat gue ya mungkin nanti kita bisa bahas di video berikutnya kali ya, karena kalau untuk yang recovery account tuh bakal panjang banget sih. Oh terus ada juga yang kayak misal lu login di perangkat lain atau perangkat umum, misal di sekolah, di warnet, di warnet main game, atau di hotel cuy. Di hotel kan sekarang ada mereka kasih juga perangkat-perangkat yang kita bisa akses. Oh iya sih. Apalagi pas waktu di luar negeri, pernah ngalamin nggak sih di luar negeri pas waktu kita di hotel tuh kan disediain perangkat-perangkat yang kita bisa akses tuh. Oh iya di Singapura ya, dikasih handphone itu ya. Iya. Okay. Terus gimana tuh? Jangan login. satu-satunya cara adalah jangan login atau dibersihin sih. Logout, tapi harus logout. Itu bisa menimbulkan si peretas ini nggak sih? Maksud aku, apakah case kita login di perangkat lain itu juga salah satu hal yang bisa menimbulkan hijacking atau gimana? Iya, bisa sih. Menurut gue bisa sih. Kalau kita lupa bisa banget khususnya. Bisa banget sih kalau menurut gue. Karena gue belum lama ini tuh sempat mau ngeprint sesuatu di percetakan. Dan gue ya numpang akses ke ke komputernya si pencetak itu gitu kan. Dan itu akun yang ada akun orang yang masih nyantol. Kalau gue jahat ya tinggal gue hack doang. Tapi sering nggak sih kalau kayak gitu tuh? Gue juga pernah nemuin di perpustakaan lupa logout. Lupa logout bisa kalau ada orang jahat bisa juga ya. Kalau gue punya niat jahat, gue bisa hijacking sih itu sebetulnya. Gue jadi keinget sesuatu sih soal ini ya. Tahu nggak sih? Ini yang mungkin kayak orang tua gue ya, karena orang tua gue kan ya mungkin seiring berjalannya usia gak bisa mengingat terlalu banyak hal kan. Mereka tuh hobi nyatet gitu loh. Jadi kayak bokap gue, kayak bapak gue buat email gitu ya, namanya dicatat, emailnya apa, tapi passwordnya dicatat di kertas. Plain text di handphonenya. What? Handphone hilang sekalian dia dapat hilang gimana ya? Bahaya ya Bu, apalagi kalau pin ATM Bu. Bahaya dan sekali itu sih. Dan kayaknya kalau gue rasa itu mungkin nggak buat kita ya biasa aja kali ya, tapi kalau buat orang tua tuh harus dilakukan mungkin gitu, karena ya mungkin mereka nggak bisa mengingat terlalu banyak password gitu. Benar-benar nggak sih? Lupa gitu kan? Iya, tapi ya bahayanya ya nanti ketika handphonenya hilang atau misalnya kertasnya jatuh atau apa ya, membuka pintu untuk di hack juga oleh orang lain. I see. Benar. Berarti banyak banget ya ternyata kasus yang serupa sama si kasus si inisial YA ini tadi. Terus mungkin kita akan bahas secara detail tentang pemulihannya. Gimana sih caranya memulihkan akun-akun yang tadi kasus-kasusnya tuh ada kita jelasin di video ini. Nah, kita akan bahas lebih lengkap di video selanjutnya. Oke. Nah, untuk menutup series pertama kita, gue akan memberikan satu pantun yang indah bikinan dia. Gi ke Kediri pakai tronton, ramai-ramai lewat kebun raya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.